Gua sebenarnya bukan sepuh anime isekai, tapi satu hal yang gua tahu, anime isekai sekarang tuh kayak udah punya template ceritanya sendiri. Karena para author yang gak berani keluar dari zona mereka dan lebih memilih untuk mengikuti pasar yang lagi rame. Bahkan kalau autornya buat cerita yang beda sekalipun, pasti aneh dan nyeleneh. Contohnya kayak isekai jadi vending machine lah, kayak kakek yang jadi cewek cakep, atau bahkan yang reinkarnasi jadi babi. Anime isekai yang menurut gua bagus kayaknya cuman Mushoku Tensei sama Re:Zero doang. Mereka punya story dan development MC yang beda dari anime lain. Dan ada satu anime isekai lain yang kata orang-orang tuh punya cerita yang realistik dan menggambarkan bagaimana seharusnya jika seseorang hidup di dunia lain. Gak ada tuh yang namanya ketemu Dewi terus ditanyain mau skill apa, atau pindah dimensi terus dapat item giveaway. Mereka bener-bener hidup susah banget di isekai. Judul animenya Hai to Genso no Grimgar. Gua yakin lu udah pada tahu lah sama anime ini. Apalagi studionya juga terkenal, yaitu Studio Awan. Animenya rilis winter tahun 2016 lalu, dan ini adalah anime isekai tanpa unsur yang gua sebutin tadi. Jadi tentang apa anime ini? Sekelompok remaja mendapati diri mereka terbangun di dunia yang gak diketahui. Mereka gak inget tentang kehidupan mereka sebelumnya, kecuali nama mereka sendiri. Akhirnya dijelasin kalau mereka berada di Grimgar. Mereka ditawarin untuk masuk ke regu relawan dengan status pelatihan, yang dimana mereka bakal dapat 10 koin perak. Tentu aja mereka nerima tawaran tersebut, kecuali kalau mereka mau mati kelaparan. Waktu berlalu dan orang-orang tadi terbagi jadi 2 regu. Beberapa dari mereka berhasil membeli lencana resmi, dan sisanya membentuk parti kecil dan hidup bersama. Beginilah gambaran seharusnya jika orang-orang di dunia kita terdampar ke isekai. Hidup miskin, kelaparan, pakaian yang terbatas, dan harus membahayakan nyawa mereka sendiri untuk berburu monster. Mereka bahkan bunuh satu goblin aja kewalahan. Betapa dihargainya goblin di anime ini, gak kayak di anime lain yang biasanya goblin cukup di one hit doang. MC kita di sini bernama Haruhiro. Menurut gua dia gak terlalu bersinar di ceritanya. Bahkan Price di partinya aja lebih cocok disebut MC daripada Haru. Dia pemimpin yang karismatik, ahli strategi, dan juga positif banget orangnya. Tapi sayangnya dia mati. Dari sinilah peran MC mulai terlihat karena dia menjadi pemimpin menggantikan temannya. Yang kalau lu nonton Frieren, flashback Himmel selalu muncul di setiap perjalanan Frieren, melahirkan perasaan sedih dan nostalgia saat mereka masih bersama. Begitu pula dengan anime ini. Jujur setelah nonton sampai selesai, gua gak nemu konflik serius dari anime ini. Gak ada permasalahan eksternal yang biasanya hadir di setiap cerita fantasi kebanyakan. Gak ada tujuan yang pasti kemana mereka ingin pergi. Mereka semua hanya bertahan hidup. Hal lain yang sangat realistis dari anime ini yaitu saat mereka berburu. Terdapat perasaan bersalah saat mereka membunuh goblin, karena begitulah seharusnya yang terjadi saat seseorang pertama kali menghabisi nyawa makhluk hidup. Gak seperti anime lain yang terang-terangan nunjukin perasaan gak bersalah saat karakternya melakukan hal yang serupa. Di saat anime lain nunjukin skill para main karakter, pasti selalu sangat overpower, tapi tidak dengan anime ini. Setiap berburu, mereka akan memperkenalkan skill yang baru mereka kuasai dan terkesan tidak berlebihan atau terlalu OP, yang menurut gua begitulah seharusnya. Satu hal lain yang gue suka dari anime ini adalah visualnya yang sangat indah, dengan vibes dunia fantasi yang terasa banget. Penggunaan palet warnanya sangat halus, gak kontras ataupun terlalu gelap. Gak perlu diragukan lagi Studio Awan. Sayang banget animenya gak punya season 2. Dari yang gue denger, animenya diproduksi untuk promosi novelnya doang, tapi penjualan novelnya malah gak rame. Jadi karena itu mereka gak lanjut. Gak tahu juga dah bener apa kagak. Koreksi aja kalau salah. Jadi seberapa rekomen anime ini buat ditonton?
Menurut gua gak terlalu sih. Seperti yang gua bilang tadi, animenya gak punya konflik yang terlalu serius. Malah buat gua, anime ini lebih terasa seperti slice of life. Gak tahu kalau novelnya gimana. Tapi kalau kalian mau nonton anime isekai dengan cerita yang fresh, gua saranin tonton aja anime ini.